pernikahan. Tapi kali ini pernikahannya agak unik gitu ya. Tidak biasa seperti yang mungkin kita pernah datangi kondangan ya kan. Biasanya kalau mau ada nikahan tuh hujannya dipindahin dulu tuh. Sambarara. Iya, membara Tapi ya. sebenarnya yang disebut pernikahan dalam konteks ini adalah sangkaan netizen Detikers. Iya. Kabarnya begitu ya, karena di video yang viral itu disebut narasinya adalah sebuah pernikahan dengan mayat katanya. Nah, ini mau kita konfirmasi sebenarnya seperti apa kondisi di video tersebut, apakah benar ada sebuah pernikahan dengan jenazah begitu seperti yang dinarasikan dalam video viral tersebut. Kita saat ini akan konfirmasi bareng sama Faruk, jurnalis Detik Bali, terkait hal yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Dusun Nangadoro, Desa Huu, Kecamatan Huu di Dompu, NTB. Selamat sore Mas Faruk. Sore Kak Eza, Mas Edo. Selamat sore. Mas Faruk sedang ada di mana nih? Saat ini saya sedang berada di depan kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu. Baik Kak Faruk, ini kita dapat kabar dan juga dari video yang viral juga terkait narasi bahwa terjadi pernikahan dengan mayat atau jenazah ini Kak Faruk. Boleh nggak kita dielaborasi terkait sebenarnya apa yang terjadi dalam video ini, dalam sesuatu yang viral di media sosial ini, kemudian kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi Kak Faruk? Iya Mas Edo, jadi sebenarnya beberapa hari yang lalu di Kabupaten Dompu itu ada beredar video viral yang dalam video itu berisi prosesi akad nikah tepatnya di samping jenazah gitu. Dalam video itu disebutkan bahwa telah berlangsung prosesi akad nikah awalnya. Prosesi akad nikah yang dimana pengantin laki-laki telah meninggal dunia karena kecelakaan. Namun berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun begitu, pernikahan itu berlangsung di Desa Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, di mana antara laki-laki dan perempuan ini merupakan pasangan calon pengantin. Keduanya berencana menikah pada pertengahan Juni 2025 ini. Namun rencana pernikahan itu harus pupus setelah si calon pengantin pria itu mengalami kecelakaan tunggal, dia meninggal. Nah, kecelakaan yang dialaminya ini pada pagi hari. Namun dalam video itu disebutkan bahwa terjadi pada sore hari. Oke, di hari yang sama berarti? Di hari yang sama, di hari Minggu tanggal 8 Juni 2025. Baik. Dalam video itu keluarga daripada calon pengantin perempuan meminta keduanya harus dinikahkan, gitu. Harus dinikahkan karena disebut ada dugaan bahwa calon pengantin perempuan ini dalam kondisi hamil, kayak itu Mbak Eza. Sorry tadi agak terputus, bahwa calon pengantin gimana? Calon pengantin perempuan ini diduga disebut dalam kondisi hamil. Oke, di video tersebut? Iya, di video tersebut. Baik. Sehingga harus dinikahkan. Baik. Begitu kronologi sehingga video itu beredar luas dan mendapatkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat, yang salah satunya mengatakan bahwa pernikahan itu tak lazim dan tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Iya. Apakah sudah dikonfirmasi juga ke keluarga yang bersangkutan atau mungkin masyarakat sekitar situ terkait benarkah ada terjadi akad gitu ya berarti ya ini ya, akad betul. Nikah dengan jenazah begitu? Hasil konfirmasi kami dengan pemerintah desa, yakni Kepala Desa Huu, Bapak Jahidin. Sebelumnya atau awalnya beliau tidak diberitahukan terkait dengan prosesi itu. Namun setelah berkoordinasi dengan KUA setempat bahwa benar terjadi prosesi itu. Namun Kepala Desa ini bersama KUA membantah bahwa
proses itu bukan merupakan prosesi akad nikah, tetapi prosesi meminta persetujuan daripada pihak keluarga si pengantin pria yang meninggal ini terkait dengan kesepakatan mahar yang sebelumnya sudah mereka sepakati secara bersama. Gitu. Pihak keluarga pengantin pria meminta agar mahar yang sudah disepakati tetap diberikan kepada pengantin wanita ini, meskipun si pria ini sudah meninggal dunia sebelum hari H pernikahan mereka. Jadi itu prosesi penyerahan mahar begitu ya, yang ada di video penyerahan tersebut. Mahar. Siap, betul Kak. Baik. Berarti sebetulnya tidak pernah ada pernikahan gitu ya, hanya ada penyerahan mahar dari keluarga laki-laki kepada mempelai wanita gitu ya. Iya. Tapi memang begitu adatnya kah di sana atau seperti apa akhirnya konsiderasinya sampai hal tersebut harus dilakukan meskipun pengantin prianya sendiri sudah meninggal dunia? Kalau kami di wilayah Kabupaten Dopu ini tidak ada adat seperti itu, sehingga kami juga sudah konfirmasi di pemerintah desa, itu bukan juga prosesi adat. Itu murni daripada spontanitas keluarga kedua belah pihak yang menginginkan supaya ada bentuk pertanggungjawaban, karena mengingat si calon pengantin wanita ini dalam kondisi hamil. Baik. Kemudian apakah ada respon juga dari Kemendag terkait hal ini, karena memang juga terlanjur viral gitu ya dengan pemberitaan atau judul berita dengan narasi yang sebenarnya kurang tepat gitu ya, karena diberitakan diduganya ada pernikahan gitu dengan mayat. Hasil konfirmasi dengan Kepala Seksi Keagamaan Bina Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten mengkonfirmasi bahwa jikalaupun terjadi kebenaran pernikahan itu dianggap tidak sah. Karena yang jelas, yang pertama beliau mengatakan bahwa ini tidak memenuhi unsur syarat sah dan rukun nikah. Alasannya salah satu syarat untuk menikah adalah harus ada pasangan, harus ada kedua belah pihak. Tidak mungkin bisa menikah dengan mayat, sehingga itu dianggap batil, Kak Eza dan Mas Debu. Baik, kita juga punya tayangannya ya, respons dari Kemenag juga mengenai kejadian ini. Kita saksikan bersama. Apakah pernikahan dengan mayat itu dibenarkan oleh agama nggak Pak? Oh iya, tentang pernikahan itu pada prinsipnya adalah semua yang terkait dengan pernikahan itu, baik dari sisi rukun maupun syarat sahnya, harus sama-sama berada di salah satu majelis, baik catin laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, di samping persyaratan-persyaratan dan rukun yang lainnya, maka pernikahan dengan mayat itu adalah suatu hal yang batil, hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena di samping salah satu pihak tidak ada, juga sudah menyalahi persyaratan dan rukun nikah yang menjadi pedoman dalam hal pencatatan nikah yang dilakukan selama ini. Oleh sebab itu, baik dari segi hukum Islam. Baik, itu tadi dia respons ya yang diberikan oleh representatif dari Kemenag juga terkait hal ini ya, bahwa sebetulnya juga pernikahan dengan mayat gitu tentunya juga tidak sah ya, tidak masuk juga dalam syariat agama juga. Baik, kalau begitu Mas Farouk, update mengenai hal ini terakhir seperti apa? Apakah sebetulnya juga dari pihak keluarga juga sudah memberikan statement untuk menampik gitu ya narasi yang terlanjur sudah ramai diomongin sama netizen gitu. Baik Kak Eza, terakhir kami mencoba mengkonfirmasi pada pihak keluarga kedua pihak itu. Cuman mereka tidak bersedia karena terlanjur malu, sehingga video yang sempat beredar pun itu sudah menghilang di media sosial. Baik. Kami coba mencari kembali,
karena banyak sekali pertentangan-pertentangan yang disampaikan oleh masyarakat khususnya di kalangan Kabupaten Dompu ini yang kental dengan nilai Islamnya, sehingga mereka tidak bersedia. Tapi informasi terakhir yang juga dapat kami sampaikan, si pengantin laki-laki, calon pengantin laki ini yang meninggal itu sudah dikuburkan dan pihak keluarga pun sudah dapat menerima, serta mahar yang disampaikan itu juga sudah diberikan sebagai hak untuk calon pengantin wanita yang sebelumnya mereka sudah sepakati secara kekeluargaan. Baik. Yang pasti yang bisa kita pastikan juga adalah bahwa narasi di video yang tersebar terlanjur di media sosial itu salah ya Mas Farouk ya. Betul. Karena itu hanya merupakan prosesi pemberian mahar, bukan merupakan akad pernikahan ya. Baik. Tentunya juga kami ucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada calon pengantin pria wanitanya, gitu ya, dan calon pengantin wanita juga yang ditinggalkan, semoga keluarga juga bisa tabah gitu ya. Dan terima kasih tentunya untuk Mas Farouk juga sudah memberitakan ini kepada kami di Detik Sore. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu Mas. Siap, terima kasih.